Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Farhanisa. Saya ingin mempresentasikan tugas PAI dan dosen pengampu Bapak Izhar Ramadan, SPD MPD. Saya ingin mempresentasikan tugas PAI dengan judul Sistem Ekonomi dan Kemampuan Kerja dalam Islam. Memberitakan materi tentang sistem ekonomi Islam, respon Islam atas transaksi modern, etos kerja dan kemandirian hidup. Yang pertama adalah sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dalam berbagai syariat. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang berisikan tentang nilai dasar kemuliaan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan. Berikut pengertian nilai-nilai dasar dalam Islam. Nilai dasar kepemilikan yaitu tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi pada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati. Selanjutnya adalah nilai dasar keadilan. Dasar keadilan adalah secara etimologis al-adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan yang satu dan yang lain atau musawarah. Istilah nilai dari al-adil adalah al-his, al-misi yang sama bagian atau semisal. Selanjutnya adalah nilai dasar keseimbangan. Nilai dasar keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain. Selanjutnya adalah nilai dasar kebebasan, yaitu yang pertama dalam struktur pasar Islam, kebebasan didasarkan atas ajaran Islam, fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dan dari ajaran tauhid di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. Selanjutnya adalah nilai dasar kebersamaan. Nilai dasar kebersamaan dalam Islam adalah manusia sama di depan Tuhan. Jadi arti berdemokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaniyah atau kemanusiaan, tetapi juga bernuansa ilahiyah atau keimanan. Ada prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Memiliki kebersamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah SWT. Selanjutnya adalah nilai instrumental ekonomi. Nilai instrumental atau basis kebijakan merupakan sesuatu yang dimiliki setiap sistem ekonomi. Nilai instrumental ini yang menjadi syarat keterlaksanaan sistem ekonomi, dan sistem tersebut dapat dijalankan bila terdapat nilai instrumental di dalamnya. Berikut macam-macam instrumental, yaitu yang pertama adalah zakat, kedua adalah riba, selanjutnya adalah kerjasama ekonomi, ada pula jaminan sosial, dan peran pemerintah. Perbedaan ekonomi kapitalis dan sosialis dan Islam dalam konsep sumber kekayaan, kapitalis merupakan sumber kekayaan sangat langka. Dari konsep kepemilikan, kapitalis memiliki bebas hasil kekayaannya. Jadi apa yang dia miliki itu bebas untuk menghasilkan apa? Seperti bebas penggunaannya. Selanjutnya adalah tujuan gaya hidup. Tujuan gaya hidup kapitalis yaitu kepuasan pribadi. Selanjutnya adalah sosialis. Menurut konsep sumber kekayaan sosialis sangat langka. Selanjutnya adalah kepemilikan, didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau didapat dari buruh. Jadi sosialis itu didapat dari pemberdayaan tenaga kerja, hasil buruh tersebut. Tujuan gaya hidup sosialis yaitu kesetaraan penghasilan dari buruh atau tenaga kerja tersebut. Selanjutnya adalah Islam. Islam menurut konsep sumber kekayaannya yaitu hanya milik dari Allah. Islam kepemilikan yaitu semua hanya di depan Allah.
Tujuan gaya hidup dalam Islam adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah respon Islam atas transaksi. Respon Islam atas transaksi modern, yaitu ada e-commerce dan buah bank. E-commerce berasal dari kata ba'a yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang. Selanjutnya adalah buah bank. Bunga merupakan terjemahan dari kata interest yang berarti tanggungan, pinjaman atau uang atau persentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut kamus WBI, bunga adalah imbalan jasa penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal kelompok. Selanjutnya adalah etos kerja dan kemandirian hidup. Etos kerja Islami yaitu bekerja bagi pengertian etos kerja Islami yaitu suatu upaya sungguh-sungguh dan mengarahkan seluruh aset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, atau dengan kata lain bahwa seseorang bekerja berarti telah memanusiakan diri. Selanjutnya adalah kemandirian hidup dalam Islam. Kemandirian adalah sikap yang tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Di samping menjadi beban, hidup yang tidak mandiri akan menjatuhkan kemuliaan seseorang dari pandangan orang lain, atau bisa hidup dengan pemalas. Pemalas itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Salah satu sifat dari setan. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk mandiri ke depannya agar kita lebih sukses untuk membangun karakter pribadi kita. Jadi kemandirian itu penting untuk hidup. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.